semuanya, kami dari kelompok 12 ingin membahas berita tentang pembatasan sosial berskala besar atau biasanya disebut PSBB. Di video ini, kami ingin membahas PSBB yang terjadi di daerah ibu kota atau Jakarta. Berlakuan PSBB di daerah ibu kota sudah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menurut Permenkes, terkait PSBB di Jakarta ini diterbitkan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ada 5 hal yang terkait akan berlakunya PSBB di Jakarta. Yang pertama, aturan teknis mulai berlaku tanggal 10 April 2020. Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan mengatakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta akan dimulai pada tanggal 10 April 2020. Hal tersebut berdasarkan keputusan setelah pembahasan dengan jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah DKI Jakarta usai menerima surat keputusan Menteri Kesehatan yang menyetujui PSBB. Anies mengatakan secara prinsip selama ini DKI Jakarta sudah melaksanakan pembatasan-pembatasan itu, mulai dari seruan bekerja di rumah atau work from home, menghentikan belajar mengajar di sekolah, dan mengalihkan belajar di rumah. Kemudian menghentikan kegiatan ibadah menjadi ibadah di rumah, serta pembatasan transportasi. Semuanya sudah kami lakukan selama 3 minggu, kata Anies. Anies juga mengatakan, bagi masyarakat Jakarta, mulai 10 April 2020, utamanya pada komponen penegakan, karena akan disusun peraturan yang akan mengikat warga agar menaatinya. Kata Anies, kita harap pembatasan bisa ditaati dan pesan bagi semua bahwa ketaatan kita untuk membatasi akan mempengaruhi kemampuan mengendalikan virus. Yang kedua, alasan pemberlakuan PSBB. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diberlakukannya PSBB di ibu kota. Juru pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial dalam skala besar bertujuan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Manfaat lainnya, menurut Yuri, PSBB mampu mencegah terjadinya berkumpulnya orang banyak, baik itu di dalam konteks kesenian, kebudayaan, ataupun pertandingan olahraga. Kata Yuri, mari dipahami bersama, ini juga dimaknai kita membatasi mobilitas sosial dari setiap orang. Ini penting, karena keputusan ini ditunjukkan melindungi kita semua dari kemungkinan terjadi penularan COVID-19 dari orang lain. Yang ketiga, kendaraan keluar masuk Jakarta tak dibatasi. Menteri Kesehatan menyetujui permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan PSBB di ibu kota untuk meredam penyebaran virus corona. PSBB berlaku semenjak surat keputusan Menkes ditandatangani pada Selasa 7 April 2020. Meski PSBB berlaku di Jakarta, polisi mengatakan tidak akan ada pembatasan kendaraan yang keluar masuk ibu kota. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomoyogo mengatakan kebijakan ini merujuk pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Permenkes tidak menyebutkan pembatasan akses keluar masuk wilayah, hanya pembatasan jumlah penumpang, kata Sambodo saat dikonfirmasi. Sambodo mengutip pasal 13 terkait pelaksanaan PSBB, salah satunya mengenai pembatasan moda transportasi. Yang keempat, dibatasi saat PSBB. Pelaksanaan PSBB disebutkan bahwa pembatasan sosial berskala besar ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dan pembatasan moda transportasi. Untuk liburan sekolah dan tempat kerja, dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Untuk pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Kemudian, terkait pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Yang kelima, pengecualian pembatasan saat PSBB. Pembatasan tempat atau fasilitas umum dalam PSBB dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya, termasuk kegiatan olahraga. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya, serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum ataupun pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, dan moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tadi sudah saya bacakan 5 fakta tentang PSBB. Dan selain 5 fakta tentang PSBB, akan ada juga teman saya yang akan membacakan tentang undang-undang yang bersangkutan tentang adanya PSBB. Terdapat peraturan pemerintah Republik Indonesia mengenai PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Berikut adalah undang-undangnya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. bahwa penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. B. Bahwa dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. C. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pasal 2. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap penggerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pasal 3. Pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan B. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pasal 4. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi A. Peliburan sekolah dan tempat kerja, B. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau C. Pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum. 2. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas, kerja, dan ibadah penduduk. 3. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pasal 5. Dalam hal pembatasan sosial berskala besar, telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6. 1. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh gubernur, bupati, wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. 2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Ketiga, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu. Yang keempat, apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 3, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 7. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan menempatnya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia yang bertanda tangan Bapak Presiden Joko Widodo diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertanda tangan Bapak Yasona H. Lauli. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 91. Salinan sesuai dengan aslinya. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Shalom, kita akan membahas
Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang adalah kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 19. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus menyebutkan bahwa PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, saat ini dunia tengah menghadapi krisis atau wabah coronavirus pandemi dengan sejumlah kematian dan kasus infeksi yang lebih 1 juta orang hingga memiliki dampak serius dalam berbagai aspek kehidupan. Celakanya juga sampai saat ini belum ada treatment, obat, antivirus, dan serum untuk pandemi coronavirus ini. Organisasi Kesehatan Dunia dan negara-negara di dunia hanya memiliki treatment pembatasan sosial dengan physical distancing, membuat jarak antar orang atau antar individu, protokol-protokol kesehatan dan sebagainya yang pada akhirnya berujung pada penguatan antibodi individu tersebut. Kebingungan merebak di mana-mana, antaranya yang patuh dengan protokol kesehatan ataupun yang mengabaikannya. Pencarian treatment atau pengobatan coronavirus ini menjadi ajang yang sangat serius dan dibutuhkan masyarakat dunia saat ini. Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Dirjen PUU Kemenkumham RI Widodo Eka Cahyana. Agar setiap orang mengetahui Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 326. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus. Demikian definisi PSBB dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID. Latar belakangnya adalah pertimbangan Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, yaitu bahwa penyebaran coronavirus dengan jumlah kasus atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah, lintas negara, dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bahwa dalam upaya menekan penyebaran coronavirus yang semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar, itu PSBB. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar. Dasar hukumnya adalah Permenkes 9 tahun 2020 tentang PSBB. Lalu berikut sedikit lampiran tentang Permenkes, ya, pedoman PSBB dalam rangka. Dan sekian akhir dari vlog penjelasan mengenai
mengenai pedoman PSBB dalam rangka penanganan COVID-19. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Bila ada salah bisa dikoreksi. Terima kasih telah menyaksikan.